Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya di mana-mana Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow ya. Untuk sore hari ini biasanya di Trans Indonesia, tapi untuk hari ini karena ada hari yang spesial 17 Juni 2021, tepatnya di hari Kamis ini ada yang spesial bersama Bayu untuk sore hari ini. Yang biasanya Bayu hadir di spesial Trans Indonesia, sore hari ini Bayu akan hadir untuk menemani temannya di podcast Radio Talkshow. Ya untuk sore hari ini, apa kabar untuk semuanya temannya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk temannya, kita masih selalu ingatkan untuk temannya selalu patuh terhadap protokol kesehatan gitu ya. Ya, sore hari ini temannya, untuk menemani temannya semuanya ada teman-teman kita dari penggiat lingkungan. Wah, karena memang beliau-beliau inilah orang-orang pahlawan-pahlawan yang luar biasa di lingkungan, apalagi untuk saat ini. Ya, untuk Kabupaten Brebes memang sangat luar biasa untuk volume sampah rumah tangga yang ada di Kabupaten Brebes, yang satu harinya bisa mencapai 150 ton setiap hari. Ini tentu menjadi satu permasalahan yang serius dan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, namun harus semua elemen masyarakat gandeng membanding. Dan untuk membahasnya sore hari ini sudah kedatangan tamu saya spesial untuk sore hari ini dari teman-teman relawan lingkungan hidup dan juga bencana, kemudian juga ada founder motivator anak dan penggerak sekolah alam untuk sore hari ini yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sama aja untuk sore hari ini beliau-beliau para master penggiat lingkungan. Ya, sore hari ini ada Mas Elvin Laloan dan juga Kak Rozak. Mas Elvin dulu kita sama. Assalamualaikum Mas Elvin. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat Mas Elvin? Alhamdulillah sehat. Ya, apa kabar nih? Kemarin terakhir sama Pak Wisnu ya? Pak Ismu, Pak Dokter Ismu. Pak Dokter Ismu kita ya. ngurusi penanaman pohon. Penanaman pohon ya. Dan hari ini kita ketemu lagi. Betul. Masih skop yang sama tentang lingkungan hidup. Ngisi ikut yang lama dia. Ya, kemudian ngomong-ngomong, mungkin perkenalan dulu. Tak kenal tak sayang gitu. Oke, betul. Barangkali ini teman-teman yang ada di untuk sore hari ini yang kebetulan menyimak secara live streaming barangkali. Iya, Oke, selamat siang. Selamat sore. Menjelang jam berapa? 3:30 ya. Selamat sore untuk teman-teman. Kebetulan hari ini kita siarkan live juga. Barangkali kepengen mengikuti pembahasan tentang bagaimana pengelolaan sampah dan efek lingkungan hidup terhadap kehidupan kita. Nama saya Elvin Christian dari Tonjong. Kebetulan saya menjadi koordinator Relika, Relawan Lingkungan Hidup dan Bencana Alam. Itu Mas Bayu. Wah, Relika. Ya, Relika. Relawan Lingkungan Hidup dan Bencana Alam. Untuk khusus Kecamatan Tonjong atau mungkin lingkupnya, skupnya ke seluruh kabupaten? Ya, seluruh wilayah. Barangkali dari luar wilayah Kecamatan Tonjong atau Kabupaten Brebes membutuhkan kami, tenaga dan pikiran, kami juga siap. Cuman karena kebetulan tinggal di Tonjong. Di Tonjong. Ya. Satu kecamatan ya? Ya, betul. Ya, kemudian beda desa ya? Beda desa. Ya, kemudian kita sama juga untuk kesempatan sore hari ini Kak Rozak, founder motivator anak dan juga penggerak sekolah alam. Assalamualaikum Mas Rozak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rozak? Alhamdulillah. Mas Bayu apa kabar ini? Lama banget nggak ketemu Mas Rozak. Lama banget nggak ketemu. Berapa tahun kita gak karena gitu ya? Mas Rozak itu orang tinggi, jadi saya jarang ketemu. Iya. Oke, ya mungkin sedikit profil Mas Rozak mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Pada sore hari ini insya Allah kita temanya menarik, pengen diskusi bicara terkait dengan lingkungan khususnya yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini mengikuti, izinkan perkenalkan, nama saya Kak Rozak, biasa orang memanggil. Kalau aktivitas sebetulnya saya ini aktif di pendampingan anak. Selain itu juga saya tertarik di lingkungan itu karena memang sejatinya anak-anak itu tidak boleh dijauhkan dari yang namanya alam dan lingkungan. Kurang lebih begitu Mas Bayu. Sejak kapan Mas? Udah lama?
Sudah, kita motivator anak itu mulai dari 2011. 2011 Iya. ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalamnya bersama Kak Rosak. Jadi untuk temannya untuk sore hari ini yang kebetulan yang mungkin kebetulan untuk sore hari ini masih tetap setia bersama kami. Jangan kemana, selepas ini kita akan kembali untuk menemani Topmania dan tetap bersama kami di 95.1 untuk membahas seputar lingkungan dan juga seputar anak, karena anaknya ini penggerak sekolahnya di lingkungan, jadi ada kaitannya nanti. Oke deh, untuk temannya jangan kemana-mana, kita break sebentar untuk beberapa pariwara yang mau. Ya baik, temannya masih di 95.1 dan kembali bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini. Ya, di mana untuk sore hari ini temanya adalah susuri sungainya, punguti sampahnya. Ya, kembali ke Mas Eping. Mas Eping, Iya Mas. ya, ini karena memang beliau ini Mas Eping ini menjadi salah satu orang langka, manusia langka gitu. Dalam arti manusia langka karena untuk saat ini kesadaran masyarakat ini sangat penting. Kemudian juga sampah sekarang memang menjadi satu permasalahan yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Dan tentu ini menjadi salah satu hal yang positif karena Mas Eping berani terjun untuk di lingkungan hidup khususnya mengenai sampah. Dan ini sejarah awalnya seperti apa Mas Eping? Alhamdulillah saya salah satu orang yang harus berterima kasih dengan pandemi corona Mas. Ya serius. Karena pandemi corona itu akhirnya memaksa kami, memaksa saya, memaksa kita semua jadi nganggur, nggak punya pekerjaan. Itu awalnya. Karena nganggur, akhirnya mau tidak mau saya merealisasikan lagi atau mengaplikasikan lagi hobi lama, yaitu kepecinta alaman. Dengan banyak teman waktu itu kita pertama mengadakan juga membersihkan sampah di salah satu daerah di wilayah Kecamatan Tonjong. Akhirnya itu menjadikan sebuah hobi akhirnya. Jujur kemarin pas H+4 Idul Fitri itu kita melakukan reuni kecil-kecilan pecinta alam Camps Bumiayu angkatan tahun 95. Kebetulan kita ngambil lokasi di salah satu titik di wilayah Kecamatan Sirampok. Sore hari ketika kita berniat kepengen susur sungai, karena memang dari kejauhan sungai itu sangat indah, pemandangannya luar biasa dan sangat berpotensi wisata. Begitu kami mendapatkan sampai di sungai yang jadi tujuan kami itu, betapa kagetnya ternyata sampah banyak banget Mas. Itu berarti di hulu. Iya, itu sekaligus kami waktu itu tertawa, kesuh dan marah. Tertawanya gini, kita selama ini konsentrasi membuang sampah atau ngasih edukasi kepada masyarakat di bawah, dataran rendah, di bawah sampai ke Brebes. Tapi ternyata di hulu, aliran hulu sungai yang harusnya bersih, loh, kok sampahnya lebih banyak dari yang kita saksikan di dataran-dataran rendah seperti di kota-kota itu Mas. Ini menarik Mas Iya. Di hulu sudah banyak sampah. Di hulu sungai itu sudah banyak sampah. Banyak sampah. Kita ini ceroboh. Kita semuanya ceroboh karena kita hanya lagi-lagi bangga naik Gunung Slamet, pasang bendera. Saya pernah ke Gunung Slamet. Lagi-lagi kita memikirkan penanaman pohon. Lagi-lagi kita memikirkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa gelintir orang yang punya kepentingan. Tapi kita melupakan sampah. Nah, ternyata di hulu sungai yang sangat indah itu airnya jernih, dingin, banyak ikan. Yang kemungkinan ikan yang kita lihat itu sebenarnya hanya beberapa gelintir yang harusnya banyak. Itu tertutup oleh sampah yang berserakan. Saya foto-fotonya dan itu organik atau kebanyakan sampah rumah tangga. Ada merek-merek tertentu di situ banyak banget. Serius. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Dan itu jujur waktu itu kami hanya ingin, ayo kita angkatan 95 kita bersihkan ini. Tapi ternyata niat kita yang tadinya hanya 4 orang sampai 8 orang tercium oleh salah satu orang luar biasa yang dimiliki oleh Kecamatan Sirampok yang ada di sebelah saya. Akhirnya yuslah gayung bersambut kita bikin sebuah acara. Dan kami jujur kepengen acara-acara seperti ini yang berkaitan dengan lingkungan hidup sama haknya ketika misalnya ada acara musik yang penuh dengan sponsor, penuh dengan kemeriahan. Kami juga kepengen seperti itu, bahwa ada hal yang lebih penting lagi yang harus dinikmati oleh masyarakat luas, yaitu dengan keseimbangan ekosistem. Itu sampahnya dari mana Mas? Setelah kami menelusuri, kita di sana sampai survei 3 kali. Ternyata ada beberapa titik memang yang akhirnya kami simpulkan bahwa
ini kenapa masyarakat membuang sampah sembarangan di aliran sungai? Karena tidak adanya sampah, tidak adanya tempat sampah khusus untuk menampung sampah, Mas. Jadi akhirnya kami bersinergi dengan beberapa organisasi. Akhirnya kita bikin kesepakatan, kita menghubungi pihak-pihak yang lebih berhak mengurusi sampah. Dan alhamdulillah mereka semuanya menyambut gembira. Kita juga sudah menghubungi Muspika Kecamatan Sirampok, UPTDE LHPS Bumiayu, juga Kepala Desa Sridadi. Kita sudah minta bantuan dan alhamdulillah mereka menyambutnya dengan sangat luar biasa. Dan ini menarik loh Mas, ketika di hulu saja sudah banyak sampah, kemudian di bawahnya seperti apa gitu ya? Tahun 2018 sebelum kami mendirikan sebuah organisasi yang namanya Relika, kami berbondong-bondong ke Brebes, Mas, ikut membersihkan wilayah pasca banjir Brebes. Dan di situ banyak sekali puluhan ton sampah rumah tangga, plastik segala macam. Dan akhirnya saya suudon, ini ada salah satu plastik yang kami temukan ini pasti dari hulu di Gunung Slamet itu. Karena ternyata cara warga membuang sampah juga nggak takut dosa, nggak takut apa-apa, ber gitu. Dan saya yakin itu semakin hari semakin banyak, kalau kita biarkan ya semakin repot nantinya. Nah ini apakah warga masyarakat khususnya di sepanjang aliran sungai tersebut memang tidak ada edukasi, minimnya edukasi, atau memang seperti yang disampaikan Mas Eping tadi, memang tidak adanya tempat pembuangan sampah? Ya, apa dua-duanya? Kami berkesimpulan dengan Mas Rojak ini, kami tidak akan menyalahkan siapapun. Karena ketika kami menyalahkan siapapun, saya juga salah. Kami juga salah karena membiarkan itu terjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nanti setelah kegiatan ini, di sela-sela kita juga akan mengumpulkan warga, kita juga akan melakukan edukasi terhadap warga. Dan kita secara agak maksa juga kita kepengen meminta peran serta pemerintah. Kalau toh memang keluhan warga tidak ada tempat sampah, tolong buatkan tempat sampah untuk dikelola dengan baik. Dan itu hukumnya wajib dan sangat mendesak, Mas. Nah, ini kalau memang keluhan pemerintah, mungkin Mas Iping, ketika untuk saat ini kayaknya di anggaran belanja AD di desa ini sudah ada plot untuk sampah. Ini betul. Apakah mungkin tidak digunakan atau seperti apa? Kemungkinan besar, kalau menurut pandangan saya, kemungkinan besar kemarin pandemi corona itu merusak segala tatanan, Mas. Lagi-lagi kami harus menemukan di sebuah desa anggarannya dialokasikan untuk ini pandemi. Refocusing itu, kena refocusing. Jadi kami juga tidak akan menyalahkan siapapun, tapi dengan iktikat baik kami ini semoga nanti semuanya berubah. Minimal warga itu membuang sampah dengan asik, tapi si warga itu tahu sampah ini akan kemana. Selama ini memang kalau saya lihat dari banyaknya sampah di hulu sungai itu, warga juga seperti protes, lah nggak ada tempat sampah ini, saya buang di situ. Seperti itu yang karena saya lihat. Memang logikanya, secara logika buang sampah enaknya memang di jurang, di sungai gitu ya. Dan ini konangan atau baru ketahuan kan ini setelah tensi hujan turun, Mas. Kata warga setempat, ketika hujan masih lancar, sampah-sampah itu nggak kelihatan, karena debit air kan lebih tinggi. Sekarang debit air turun, airnya jernih, sampah kelihatan semua. Banyak banget, Mas Bayu, banyak banget. Itu yang baru kami turun di lokasi itu mungkin berjalan sekitar 500 meter, dan kami curiga di atas 500 meter itu juga masih banyak sampah. Itu di hulu, paling hulu, atau masih masih di pertengahan, tapi di situ kenapa kami menyebutnya aliran hulu, karena kami orang dataran rendah. Kita menyaksikan saben hari sungai itu kotor, karena dari dulu namanya juga Kali Keruh ya. Ini kita sebut ini aliran hulu Kali Keruh. Ternyata di sana airnya bening sekali, Mas, jernih sekali. Saya juga sempat bertanya, ini kok sampai Bumiayu namanya kok Kali Keruh? Padahal di aliran hulunya bening, jernih. Dan betapa kecewanya, betapa sedihnya kami melihat, ya Allah, sampah banyak banget, Mas. Ketebalan sampai berapa, Mas? Kalau ketebalan mungkin hanya satu jengkal, cuman rata, adil, rata di ujung, di sela-sela batu, di pinggiran semuanya sampah. Atau mungkin di atasnya memang pemukiman warga padat, atau agak jauh sebenarnya, agak jauh. Cuman kan kalau misalnya kita membuang sampah di satu titik terus kesapu hujan, akhirnya kan mengalir ke sungai. Berarti pas disitulah berhenti gitu ya? Iya. Wah,
Padahal kalau misalnya Nun Sewu untuk pihak desa Sridadi atau desa manapun, itu lokasi sangat berpotensi wisata, Mas. Indah banget, indah sekali di situ. Tapi tidak layak dan langsung hancur berantakan ketika sampah di situ benar-benar liar. Kalau kita pikir semua orang punya hak, makhluk hidup punya hak, makhluk mati pun punya hak. Sampah itu juga punya hak untuk dikelola dengan baik, Mas. Artinya sampah yang berserakan di sungai itu sangat tidak layak tempatnya. Bukan, kita nggak usah mikir kesehatan, kita nggak usah mikir kenyamanan. Fungsi sampah sendiri yang harusnya ditetain, ditaruh di satu tempat, itu tidak berlaku sekarang. Makanya manusianya membuang sampah dengan sembarangan gitu. Dan bencana itu terjadi ya? Pasti. Bayangkan beberapa kali sungai keruh, banjir sangat besar. Itu ternyata kalau kita pikirkan selain batu, selain lumpur, juga gulungan sampah, Mas. Nah, kalau kita biarkan 1 tahun berikutnya, apa yang akan terjadi nanti di kota Bumiayu? Sampah, bulatan-bulatan sampah menghantam apapun yang ada di depannya, pasti menghancurkan semuanya, Mas. Dan yaitu saya jadi ingat waktu tahun 2018 kita ikut terjun membersihkan lokasi pasca banjir di Brebes, sampah itu luar biasa banyak banget. Ya, betul. Ya. Itu pasti kan ada salah satu yang berasal dari sana, dari hulu gitu. Oke, Toman, yang menarik sekali untuk saat ini. Mungkin baru tahu juga mungkin Toman, dan saya juga baru tahu, Mas Eping, karena secara logika pandangan kita, hulu itu harusnya bersih. Bersih. Wong saya yang bangga kemana-mana, saya relawan, saya pecinta alam, juga kaget, Mas. Loh, saya kemana aja selama ini? Saya merasa percuma ketika saya woro-woro memberitahukan kepada masyarakat yang ada di dataran rendah untuk membuang sampah dengan tertib, dengan benar, tolong dikelola dengan baik. Ternyata ketika saya kepengen berwisata mata dengan teman-teman, kita nggak mendapatkan itu karena tumpukan sampah itu. Ya, itu kapan, Mas? Kapan ini? H+4 Lebaran. Iya. Baru berarti ya? Baru, dari tadinya kita hanya mau bergerak skup kecil untuk membersihkan sampah. Kita nggak mau cari perhatian sebenarnya. Cuman setelah saya konsultasikan dengan salah satu senior kami yang kebetulan menjadi kepala UPTD LAPS Bumiayu, Pak Abi Derajat, alhamdulillah beliau sangat ngopeni kita. Saya dimarahin. Kalau kalian membuang sampah sendirian, siapa yang akan melihat? Kita jangan bicara ria. Tunjukkan kepedulian kalian ke halayak ramai supaya orang juga pada malu dengan gerakan sampean. Itu akhirnya saya, alhamdulillah Tuhan mempertemukan saya dengan Kak Rojak. Ini saya baru bertemu Kak Rojak, mungkin baru kenal sekitar 1 minggu. Walaupun sebetulnya saya sudah lama dengar Kak Rojak gitu. Alhamdulillah dipertemukan dan kita sefrekuensi, sependapat bahwa apapun yang terjadi kita harus bersihkan sampah. Kemudian setelah melihat kondisi itu, Mas Eping, apa langkah dari teman-teman Relika ini? Yang pertama jelas tugas kami tidak melihat apapun. Yang tugas artinya ada sampah kita pungutin, ada daerah tandus kita tanamin, itu aja. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu banyak instansi yang minta digandeng, dan ini menarik dan ini bagus. Kayak UPTD DLPS, Muspika Kecamatan Sirampok atau Muspika Kecamatan manapun, terus terlebih Pak Kades Sridadi, mereka juga ternyata nuwun sewu butuh orang-orang seperti kita. Ternyata seperti itu. Nah, nanti kemungkinan besar kita juga akan menjembatani, Mas, pihak kepala desa atau pihak Pemdes Sridadi apa maunya untuk pengelolaan sampah. Nanti kita jembatani ke instansi yang lebih berhak. Oke. Jadi tidak akan ada lagi istilah aku nggak punya uang, saya tidak ada anggaran. Tidak ada akan lagi istilah-istilah seperti itu, karena semuanya pasti dianggarkan. Ya, dan memang setiap desa sekarang ada anggaran untuk pengolahan sampah kan? Sebenarnya ada, cuman kembali lagi 2 tahun ini kan kita polemik banget ya pandemi corona. Banyak sekali desa yang tidak berani keluar dari rules itu karena takut ya ini pandemi seperti ini. Ya enggak, kita juga mengerti tentang itu gitu loh, Mas. Dan pengolahan sampah itu sebenarnya wajib dikelola oleh siapapun, tidak harus Pemdes. Di rumah juga harus mengelola sampah dengan baik sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Eping untuk informasinya. Ya, kita coba klarifikasi sama pejabat tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Manusia tinggi apa orang tinggi? Ya, masuk Kak Rozak.
Ya, ini dari yang disampaikan oleh Mas Eping tadi, ini tentu menjadi satu hal yang miris gitu ya. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi atau mungkin pola masyarakat di lokasi dataran tinggi ini memang ketidaktahuannya atau memang minimnya satu informasi atau memang tidaknya ada edukasi dari pihak-pihak terkait? Ya, terima kasih Mas Evin, ini keren. Ini menjadi satu pukulan bagi saya, orang yang ada di dataran tinggi, yang mestinya tadi di hulu itu mestinya bersih dari sampah, terus kemudian tempatnya indah, banyak pemandangan yang keren di sana, mestinya begitu. Tetapi memang fakta di lapangan kita bisa lihat, bahkan di tempat wisata pun yang ada di beberapa lah tempat titik lokasi yang ada di wilayah atas itu, khususnya di wilayah Sirampok itu, memang sekarang dihiasi oleh sampah. Pertanyaannya, kalau edukasi barangkali sudah, tetapi sudah berulang kali ya, Mas? Sudah berulang kali. Tetapi lagi-lagi kita harus kembali bahwa kesadaran ini harus tetap digaungkan. Kesadaran untuk sama-sama menjaga lingkungan ini harus sama-sama tetap diingatkan begitu. Sehingga ketika Mas Eping waktu itu bercerita rencana pengen bikin kegiatan, saya salah satu orang yang sangat mendukung. Bahkan saya siap dilibatkan, ayo Mas, bareng-bareng ini menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi kaitannya dengan sampah yang memang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Nah, di beberapa desa memang kami belum melihat ada tempat pembuangan akhir. Nah, ini kan juga mudah-mudahan jadi PR kita bersama ke depan, ketika ini sudah mulai digaungkan oleh teman-teman para pemerhati lingkungan. Ini ke depan harus kita kawal bareng-bareng, kita bantu desa. Tadi saya sepakat, kita akan nanti kita fasilitasi desa-desa terkait untuk supaya ini bisa dikomunikasikan baik dengan pihak-pihak terkait gitu. Ya, kemudian apakah ketika membuang sampah di tempat-tempat itu sembarangan ini, khususnya berarti ini kan karena memang sampah ini bergerombol ya Mas Eping ya? Berserakan. Ada gerombolan kecil, ada gerombolan besar. Ya, artinya berarti kan itu pembuangan ketika orang membuang di situ. Nah, itu apakah tidak ada teguran atau memang dari warga sekitar di situ atau seperti apa? Sebetulnya sudah ada. Bahkan bisa dilihat nanti biasanya di beberapa jembatan itu sudah ada tulisan, janganlah buang sampah. Janganlah buang sampah sembarangan. Kalau buang mantan boleh ya Mas. Ya, itu hampir banyak tulisan-tulisan begitu. Tetapi lagi-lagi memang semua kita harus, kuncinya satu, berkontribusi Mas. Kita sepakat bahwa tadi ya kita akui masih ada masyarakat yang memang masih belum punya kesadaran. Tetapi saya pikir ini justru menjadi garapan bersama, bahwa selain di desa kita konsen terkait dengan pembangunan yang sifatnya infrastruktur, kemudian kita juga konsen di pembangunan yang sifatnya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sampah ini mestinya juga menjadi prioritas untuk desa-desa. Sebetulnya tidak ada alasan mau COVID mau tidak, sebenarnya sampah itu mesti ayolah bareng-bareng kita benahi begitu. Dan itu untuk di lokasi-lokasi yang daerah-daerah itu memang untuk populasi penduduk tingkat kepadatannya sangat padat Mas Ocak. Ya, kalau kita lihat berarti di daerah hulu ada desa, dimulai barangkali dari Igir Klanceng, kemudian desa saya Dauhan, Batur Sari, sampai kemudian ke Sridadi. Ini populasinya ya lumayan banyak. Padat ya, termasuk padat. Ya, termasuk padat. Oke, dan ini sangat luar biasa dan ini menjadi satu perhatian kita semuanya, temannya. Memang untuk saat ini juga untuk pemerintah sendiri memang kewalahan Mas Eping untuk penanganan sampah, karena dari data tahun 2017 sampai dengan 2021 ini hampir satu harinya itu mencapai 150 ton sampah. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kita semua Mas Eping? Kalau kami mengenal sampah harus sudah habis di rumah sebenarnya. Kita kebetulan saya hidup di desa kecil namanya Desa Tonjong. Saya di keluarga sudah seperti itu. Jangan sampai sampah kita keluar dititipkan ke tukang sampah. Kalau bisa dari rumah kita sudah habis. Caranya gimana? Kita kebetulan di rumah ada tempat khusus yang untuk membakar sampah, Mas. Jadi insya Allah itu tidak mengganggu, dan jadi untuk per hari atau per minggu itu sangat minim sekali.
kita buang sampah yang kita titipkan di tukang sampah. Dan itu pun sudah bentuknya sudah abu sudah, ya. iya, kotak-kotak seperti itulah. Mhm. Itu kita lakukan di keluarga dulu. Mhm. Kalau misalnya per keluarga sudah melakukan itu semuanya, kayaknya asik, Mas. Dan toh kalau misalnya kita tidak bisa, ya tadi saya sempat ngobrol dengan Kak Rozak, nanti ada beberapa rencana tentang pengolahan sampah supaya menjadi salah satu bisa memaksimalkan sampah itu fungsinya apa nantinya. Dan itu juga bisa kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya Mas. Barangkali nanti di pengolahan sampah juga kita bisa menaikkan pendapatan desa atau keluarga atau gimana, nanti kita akan bicarakan setelah acara ini nanti selesai. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu untuk beberapa pariwara berikut ini. Dan top money ini menarik ya untuk top money semuanya, karena memang ternyata sampah ini tidak hanya di dataran atau di hilir saja, tapi di hulunya juga sudah bermasalah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, 95.1 Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti. ya baik temannya, masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua, dan masih di spesial podcast Radio Talkshow, dan masih bersama Bayu, bersama teman-teman dari Relika, koordinator relawan lingkungan hidup dan bencana alam, dan juga founder motivator anak dan juga penggerak sekolah alam, ada Mas Elvin dan juga Kak Rozak. Ya, untuk tema hari ini adalah susuri sungainya, punguti sampahnya, yang tadi disampaikan oleh Mas Eping. Ternyata di hulu ini tadi disampaikan sama Mas Eping sudah banyak sekali sampah. Ini tentu menjadi satu persoalan dan juga permasalahan serius, karena selama ini teman-teman dari Relika sendiri bergerak di hilir. Iya, di hilir. Di hilirnya ya, di hilirnya karena berpandangan bahwa di hilir ini yang menjadi masalah gitu. Ternyata setelah Mas Eping telusuri, Di hulu pun banyak sampah. Dan banyak ada beberapa masalah yang harus kita urusi dengan baik gitu, Mas. ya kemudian setelah kegiatan ini ataupun setelah melihat kondisi ini, apakah nanti ada Mas Eping nanti berkoordinasi dengan teman-teman pihak terkait atau seperti apa, Mas? Ya betul. Pada dasarnya kalau Relika itu, sekali lagi saya harus kasih penjelasan bahwa ada sampah berserakan kita pungut. Misalnya ada daerah tandus, kita tanami tanaman. Awalnya seperti itu, Mas. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, ternyata banyak keterkaitan. Ketika kita bisa membersihkan sampah, kita juga harus bisa ngasih solusi ke si pembuang sampah itu. Dari awal kita hampir setiap minggu itu melakukan kayak mendaki, kayak susur sungai. Kalau istilah kami ngebolang, masuk keluar masuk hutan. Tapi ternyata pas kegiatan susur sungai ini yang harusnya kita mendapatkan keringat, ternyata juga banyak sampah di situ. Jadi akhirnya kita bersepakat dengan teman-teman, ayo kita bikin acara susur sungai. Susur sungai itu menarik, Mas. Kita akan menemukan banyak hal di hulu sungai. Tetapi selain kita susur sungai mencari kenikmatan, mencari keringat, mencari kesehatan, kita juga harus peduli dengan apa yang kita mendapatkan, apa yang kita lalui di situ. Makanya kita bikin tema susuri sungainya, punguti sampahnya, gitu, Mas. Dan itu langsung dibawa atau seperti apa, Mas? Ya, nanti mekanisme kebetulan kita kemarin sudah deal dengan Mas Rozak, hanya kita pembagian tugas. Mas Rozak sebagai warga Sirampok dan sebagai penggerak di daerah situ, kami percayakan untuk masalah internal. Untuk masalah eksternal kita. Dan setelah acara ini nanti kita akan rapat di kantor UPTD LHPS. Kita akan bahas mekanisme. Barangkali nanti kita bisa gandeng instansi lain untuk pengurusan sampah lebih lanjutnya. Ya, tanggapan dari teman-teman dinas terkait dengan kondisi ini seperti apa, Mas? Satu, luar biasa. Kedua, malu. Iya, malu. Karena sebenarnya kalau secara spesifik tugas bukan kita, Mas. Kita kan relawan, tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi juga akhirnya mereka berterima kasih dan menggandeng erat kami untuk tidak kapok, untuk tidak
untuk tidak bosan melakukan kebaikan terhadap alam. Dan sambutan mereka alhamdulillah sangat luar biasa baik. Oke, ya Mas Rozak, ini coba kita karena Mas Rozak ada di founder motivator anak dan penggerak sekolah alam. Ini tentu ada kaitannya ketika mengajak anak-anak, memotivasi anak, kemudian sedang jalan-jalan refreshing, lihat loh indahnya alam kita, tapi ternyata itu ada sampah. Ini seperti apa Mas Rozak sendiri? Ya, terima kasih. Saya berbicara dari perspektif lain, Ya. barangkali dari segi pendidikan gitu Ya. ya. Bahwa saya sering ngomong ke teman-teman para penikmat dan pecinta alam, ngomongin lingkungan dan alam itu nggak bisa hanya kita sekedar naik gunung, bikin seminar tentang kepedulian kita terhadap alam. Tentu itu bagus, tetapi pikir saya ini akan lebih menarik ketika kecintaan kita terhadap alam dan lingkungan itu masuk ke dalam salah satu kurikulum pendidikan. Jadi kita sedini mungkin memasukkan doktrin yang baik ini ke anak-anak. Salah satu jalurnya ya tadi. Kalau di lembaga pendidikan bisa masuk di semua sekolah. Saya pikir semua sekolah yang ada, khususnya di Sirampok, di Brebes Selatan ini minimal kurikulum terkait dengan kecintaan kita terhadap lingkungan ini harus masuk di sana dalam bentuk kegiatan begitu. Ya, dan untuk saat ini Mas Rozak sendiri sudah coba masuk nggak ke dunia pendidikan ini seharusnya seperti? Oke. Di dunia pendidikan saya salah satu pendiri Sekolah Alam Sirampok yang memang ada 1 bulan sekali itu kita ada aktivitas susur sungai. Selain tadi kita ngajak anak-anak untuk tahu bagaimana kondisi lingkungan sebenarnya, terus kemudian di sisi lain kegiatan susur sungai itu menarik untuk meningkatkan atau mempercepat motorik anak. Sehingga ini juga ada hal yang lain Mas Epin yang belum saya sampaikan. Susur sungai ini bisa dijadikan terapi untuk anak-anak kita yang kecanduan gadget. Betul. Jadi dengan kita mengajak anak-anak aktivitas di alam, di lingkungan, di sungai, itu ternyata selama ini menjadi salah satu kegiatan yang kita pakai, kita gunakan untuk menerapi anak-anak yang tadi kecanduan game online dan yang lain begitu. Jadi perspektifnya beda nih. Walaupun ada kaitannya. Sangat berkaitan ya. Ya, dan ini ketika melihat alam seperti ini ternyata Mas Rozak sendiri sangat prihatin tentunya. Saya sangat prihatin dan terima kasih sekali lagi ke Mas Evin ini luar biasa atas kepeduliannya terhadap Sirampok gitu. Jadi saya malu kalau orang Sirampok sendiri nggak peduli, sementara orang di luar Sirampok ini begitu pedulinya dengan lingkungan khususnya yang ada di Sirampok. Ya. Ya. Jadi semacam ada gayung bersambut gitu ya? Ya, ada gayung bersambut. Saya kayak ditampar pelan-pelan ini sama Mas Evin ya. Ayo dong teman-teman yang ada di Hulu, yang ada di Sirampok, ayo bareng-bareng. Ini sampah ini menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng gitu ya. Kemudian untuk Mas Rozak sendiri untuk memotivasi anak-anak kita, karena memang anak-anak ini menjadi satu yang paling penting karena nanti yang akan meneruskan kita semuanya. Tentu apa yang disampaikan ke anak-anak tentang lingkungan dan sebagainya. Kita kemarin habis roadshow di Desa Melayang, ada 3 sekolah. Salah satunya kita kampanye terkait dengan anti kekerasan. Selain itu juga kita ajak anak-anak itu supaya ayo adik-adik sekalian mulai dari sekarang peduli dengan lingkungan. Jadi saya ngajak anak-anak yang paling minim adalah kalau sekolah bawa botol minum sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada tong sampah, sampahnya disakuin. Atau kemudian nanti tadi saya sepakat, saya juga ada sosialisasi ke orang tua itu bahwa lingkungan, sampah dan yang lain itu harus mulai dari rumah. Harus mulai dari keluarga kita. Jadi kita ajak seluruh keluarga nih yang ada di Indonesia, di Brebes, ayo dong bareng-bareng ngajari pentingnya pengelolaan sampah sedari rumah. Anak-anak kita ajari untuk membuang sampah pada tempatnya, minimal itu dulu. Keluar rumah sudah sampah itu sudah habis gitu. Minimalnya sampai yang sama saya yang tadi ya. Siap. Jadi pendidikan itu selalu harus dari rumah dulu. Betul. Gitu. Kemudian untuk untuk sekolah
alam sendiri bagaimana Mas sambutan dari anak-anak terhadap yang dilakukan Iya. oleh Mas Rozak sendiri? Saya justru ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk sekolah alam saja. Kalau di sekolah alam ini susur sungai ini menjadi hal yang justru sudah biasa, Rutin gitu ya. rutin. Tetapi ini saya pikir hal baik yang barangkali ini bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain begitu, oleh semua lembaga bisa mengikuti kegiatan ini. Betapa pentingnya kita kemudian ke depan jangan sampai mewarisi sampah untuk generasi. Kuncinya itu, Mas. Daripada jalan, Ya, ini kalau susur sungai ada manfaatnya gitu. ada manfaatnya. Ya, selain susur sungai mungkin ada juga untuk pendidikan edukasi lainnya yang diberikan di founder atau di penggerak sekolah alam ini. Ya. Selain yang terhadap kecintaan terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan tadi saya pikir Brebes ini punya komitmen untuk bersama-sama mewujudkan kabupaten yang ramah anak, begitu ya. Selain kami konsen di perlindungan anak, tadi juga ternyata luar biasa ini datanya, banyak anak-anak yang harus kita terapi di alam, di lingkungan. Jadi hampir kemarin bulan ini banyak tuh yang sudah WA ke Kak Rozak gitu ya. Anak saya sudah mulai kecanduan game online, Kak Rozak. Anak saya sudah mulai, bahkan ada yang luar biasa yang kecanduan porno itu ada tuh anak-anak. Sehingga salah satu yang kita pakai metodenya adalah bagaimana mendekatkan anak ini ke alam. Kalau di Palembang itu ada keren kata-katanya, mereka itu jadi pegangan hidup. Alam tak kambang jadi guru. Jadi alam itu berkembang jadi guru. Nah, kalau di Serampok kita punya ini alam guru ingkang sae. Jadi alam itu menjadi guru yang luar biasa, khususnya untuk anak-anak. Anak-anak bisa belajar banyak tentang hidup itu di alam. Maka saya sering bercanda kalau saya bikin kelas pranikah itu untuk anak-anak muda. Kalau pengen tahu pasangan kamu itu setia atau enggak, ajak ke alam. Gitu. Terus? Iya, jadi sejauh itu ternyata alam memberikan pembelajaran untuk kita semuanya. Oh, berarti kelasnya tidak hanya untuk anak-anak Anak-anak, di bawah umur, remaja, terus kemudian kita juga punya sekolah orang tua. sekolah itu juga Sekolah ada. orang tua juga ada. Dan juga diajari pungut sungai sampah juga. Ya, termasuk kita kesadarannya adalah tadi secara umum bagaimana kesadaran terkait dengan lingkungan ini harus sudah mulai masuk ke alam bawah sadar anak-anak, sehingga mereka ke depan tidak lagi menjadi generasi yang suka nyampah gitu ya. Jadi ke depan saya punya mimpi itu ya, mbok jangan mewarisi sampah ke generasi. Ya, berarti sama dengan Mas Eping ininya ya Mas. Ya, kalau Mas Epin barangkali secara teknis sudah luar biasa. Nah, kita berusaha untuk melengkapi, Mas. Jadi saya kemarin juga sampaikan ke Mas Epin, semangat teman-teman ini insya Allah akan saya masukkan ke dalam kurikulum, sehingga nanti luar biasa. Kita mampu ke depan melahirkan generasi-generasi yang sehat, generasi-generasi yang sadar akan pentingnya alam terhadap kehidupan. Jadi Mas Eping ini adalah eksekutornya, untuk Mas Rozak ini adalah untuk segi teori dan motivatornya gitu ya, pendidikannya gitu ya. Dengan kata lain Mas Rozak yang alus-alus, Mas. Saya kasar-kasar. Ya, halus-halus. Ya, apa namanya? Alhamdulillah ya Tuhan mempertemukan kita dan obrolan-obrolan seperti ini ada seminggu ini, Mas. Kita semakin baru besar. 1 minggu. 1 minggu kita kenalin, dan saya yakin orang yang cinta dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan akan bertambah semakin besar, semakin banyak. Ya, di penghujung acara Mas Eping, harapan ke depan tentu dengan kondisi saat ini tentu menjadi satu keprihatinan kita. Saya juga prihatin dengan kondisi, apalagi juga saya juga mungkin naluri warga masyarakat Kaliurang untuk saat ini yang menjadi TPA pembuangan akhir ini, kita juga kadang-kadang melu suker ya, melu suker. ikut pusing ya. Apalagi dengan kondisi kesehatan, kemudian juga polusi udara, ekosistemnya juga. Ini juga menjadi satu permasalahan, dan ini saya juga kadang-kadang kaget gitu loh. Nah, dan ini tentu apa yang sebenarnya harapkan dari nanti ke depan, Mas Epi? Jujur kalau masing-masing desa, masing-masing daerah kan punya kebijakan-kebijakan sendiri dalam ngurusi permasalahan sampah, Mas. Dan kami sedikit banyak sudah
mulai masuk ke arah situ. Walaupun sebenarnya kami kalau bisa jangan sampai ke situ. Karena ini kan masalah kebijakan sendiri-sendiri. Tapi ini dengan berbagai gerakan, dengan berbagai kegiatan yang sudah pernah kami lakukan, yaitu tentang pembuangan tentang bersih-bersih sampah, tentang penanaman pohon, akhirnya banyak instansi yang akhirnya mendaftarkan diri. Ada beberapa investor yang akhirnya menawarkan diri, bagaimana kalau kami bisa mengelola sampah itu, bagaimana nanti tindak lanjutnya supaya si sampah tidak lagi menjadi sampah, tapi menjadi sebuah awal dari pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan itu sangat terbuka peluangnya, Mas. Ya, karena sampah ini juga bisa menjadi satu nilai ekonomi yang luar biasa ya. Kalau dikelola dengan baik dan ditambah kemajuan teknologi yang semakin hari semakin bertambah, otomatis akan banyak peluang-peluang menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat. Gitu. Oke, itu harapan ke depannya. Harapan ke depan. Oke. Dan untuk acara susuri sungai ini, susuri sungainya, punguti sampahnya, kami berharap ini bukan yang terakhir kali atau yang pertama kali. Karena kami yakin dengan kegiatan seperti ini nanti akan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang serupa. Dan kami alhamdulillah selama sepanjang masa pandemi ini kami sudah melakukan 8 kali kegiatan non profit, Mas. Luar biasa. Serius. Dan kabar bahagianya, dan ini perlu kami sampaikan bahwa Mas, kalau non profit itu-itunya dari mana gitu loh. Kita punya Tuhan yang membayar kita. Itu-itunya Mas Rozak ya. Pada tanggal 1 Maret itu luar biasa, kami mendapatkan sebuah surat dari Kesbangpol Kabupaten Brebes bahwa Relika menjadi satu-satunya organisasi yang paling aktif bergerak di masa pandemi. Itu yang tanda tangan Pak Jokowi, Mas. Dan kita alhamdulillah mau dibikinin badan hukum oleh Kesbangpol, dan ini sekarang sedang diproses. Itu tidak kami pikirkan sebelumnya, tidak kami pikirkan sama sekali sebelumnya, dan tidak terbayangkan dan gitu. tidak terbayang. Alhamdulillah ada instansi yang ternyata respect dan respon baik dengan kegiatan ini. Dan kami harap para penggerak-penggerak dari atas, dari teman-teman di Sirampok juga sama semangatnya dengan kami, seperti ketika kami membangunkan sebuah rumah impian untuk yatim piatu 2 bulan yang lalu. Itu teman-teman dari Sirampok ngeluruk ke Tonjong, luar biasa semangatnya. Dan kami harapkan ini yang di Sirampoknya sendiri harus lebih banyak jumlahnya daripada kemarin bangun rumah yatim piatu di Tonjong. Oke, terima kasih, luar biasa. Kemudian Mas Rozak, harapan setelah tadi disampaikan Mas Eping, ternyata ini juga ada banyak investor. Kemudian dari Mas Rozak sendiri selaku founder dan juga motivator anak dan juga penggerak sekolah alam, dengan lingkungan saat ini yang disampaikan oleh Mas Eping dan juga Mas Rozak sendiri juga melihat secara langsung, ini apa Mas yang harapan dan juga yang akan harus dilakukan kita semuanya? Saya ke depan berharap bahwa kegiatan ini adalah kegiatan stimulasi, jadi nanti bisa diadakan di desa-desa yang lain. Itu yang pertama. Kemudian saya berharap kepada seluruh teman-teman yang ada di Sirampok, insya Allah ya, ini kepentingannya adalah kepentingan bagus, baik, harus didukung. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya yang ada di Sirampok, lembaga, organisasi ataupun yang lain, ayo bareng-bareng sukseskan kegiatan susuri sungai, pungut sampahnya. Ini harus kita dukung benar-benar. Terus menarik, saya punya pesan untuk orang tua ya, kalau Anda pengen punya generasi yang cinta lingkungan, maka beri teladan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau kita pengen punya generasi ke depan yang gak nyampah, maka orang tuanya juga jangan nyampah. Jadi selalu saya ajak tidak henti-hentinya untuk ayo orang tua bareng-bareng kita punya tugas berat untuk ke depan bisa mewarisi generasi-generasi yang baik, salah satunya di bidang persampahan itu tadi. Oke, terima kasih Mas Rozak, Kak Rozak dan juga Mas Eping untuk sore ini, untuk waktunya luar biasa. Dan ini tentu mudah-mudahan dengan obrolan kita sore hari ini banyak didengar oleh masyarakat, dan juga mudah-mudahan pemangku kebijakan juga mendengar dan juga menyaksikan acara ini. Kita harapkan ini. Dan satu lagi Mas Nuwun Sewu, yang sudah saya hafalkan tadi duduk sana. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali untuk Top FM dan Mas Bayu dan Mas Kris. Iya, serius. Kami memang tadi sempat bilang sama Mas Rozak, jangan kapok Top FM nanti. Karena kami pada dasarnya kepengen sebuah kegiatan yang mencintai lingkungan ini sama besarnya, sama gaungnya dengan acara-acara yang lain, supaya lebih gampang diterima oleh masyarakat.
Jadi nanti Top FM ini jangan kapok kalau ketika kami minta bantuan lagi, Mas. Oke, Seperti luar acara biasa. serupa seperti ini nih. Terus Mantap, siap. sampaikan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Betul. Insya Allah nanti ada lebih dari 15 organisasi kemasyarakatan yang ikut mensukseskan kegiatan ini. Dan- Boleh disebutin? Iya, boleh. Boleh, nggak Total apa-apa. sudah ada Juga 28, Mas. 28 ya. Sudah ada 28 organisasi yang siap gabung dengan kami. Ini kita sebutin ya. Yang Boleh. pertama ada Aliansi Pemuda Peduli Hutan Lindung, Relika Indonesia, Pecinta Alam Camps Bumayu Angkatan 95, Grup Tim. Nah, ini ada Motivator Anak, Bumayu News, Mafala Sakti Stimik MBB. Kemudian ada Bumayu Beauty of Japa, Sahabat Tagana Desa Sridadi, Satgas PPA Desa Sridadi, Sapu Bumi, KPI Gobios, Insta Bumayu. Ada juga media partner Sirampok, OI Jodawan, BUM, Satkoryon Banser, Tangga Bencana Sirampok, Bintang Anugerah Travel, XTC PAC Bumayu, Wipala, Rapi Brebes. Nah, Top FM ini keren, Top FM. Keren SMP Bancel Sirampok. Nah, Gerakan Pemuda Karangjati, Tonjong, Ikatan Remaja Islam Semangkung, Grab Kotaku, ada Karang Taruna Dharma Bakti Kecamatan Sirampok, Karang Taruna Lentera Muda Dawahan, dan ada Karang Taruna dari Desa Plompong. Dan selanjutnya kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya ke pemerintah Desa Sridadi yang sudah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ini jadi amal yang terbaik untuk Amin, kita semuanya. amin. Gitu, Mas. Oke, luar biasa, dan mudah-mudahan dengan kekuatan kita, teman-teman kita yang sudah gabung ini menjadi satu ikhtiar kita, Mas Eping, untuk Betul. penanganan sampah, kemudian juga untuk lingkungan kita, karena mau tidak mau bencana yang terjadi adalah ulah kita. Betul, Salah Mas. satunya adalah membuang sampah sembarangan yang berakibat banjir. Ini tentu menjadi satu hal yang sangat luar biasa, dan kami Top FM juga mengapresiasi sangat luar biasa untuk teman-teman yang berani bertindak, apalagi sampah ini apa sih, sampah bau gitu loh ya. Dan ini teman-teman dari Relika, kemudian juga Mas Rosak dari teman-teman penggerak sekolah alam ini mampu bergerak. Ini tentu menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan terima kasih Mas Eping sekali lagi untuk kedatangannya untuk sore hari ini. Sama-sama, Mas Oke, Bayu. Mas Eping juga jangan kapok ya. Oh enggak, tidak akan pernah kapok, Mas. Mas Rosak juga. Biasanya yang kapok itu biasanya yang dimintai bantuan. Gitu. Oke, terima kasih, dan temannya demikian untuk bincang-bincang kita di spesial podcast Radio Talk Show bersama teman-teman Relika dan juga Mas Rosak dari penggerak sekolah alam, dengan tema kita susuri sungainya, punguti sampahnya. Dan jangan lupa juga untuk temannya, untuk saat ini karena pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan lupa untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak. Dari studio, akhirnya saya dan Mas Eping, Mas Rosak mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.